Oke, lanjut kita ya, part 2 ya. Tiba-tiba mati. Jadi orang yang hidup di dalam firman Tuhan ini, ia akan menghasilkan buah yang bisa dinikmati semua orang. Hiduplah seperti pohon yang ditanam tepi aliran air. Jangan yang ditanam di tepi kekeringan. Tidak ada makanan rohani. Kalau kamu makan makanan yang kepasikan, menurut nasi orang fasik itu, makan terus, mengalir terus pikiranmu diperbarui dengan kejahatan, maka kamu akan hidup dalam kejahatan tersebut. Pergaulan yang buruk merusak pergaulan yang baik. Ingat aja itu, saudara. Jadi pohon yang di tepi aliran air itu sama seperti kita, hidup dalam firman Tuhan, hidup dalam kebenaran, hidup di dalam orang-orang yang tulus. Dan ia akan menghasilkan buah pada musimnya, pada waktunya. Sedangkan orang-orang yang dalam kekeringan pada akan mati, hangus. Tidak bisa dinikmati sama semua orang. Dan yang tidak layu daunnya, yang tadi yang aku bilang tadi ya, pasti dia akan layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi kalau kita hidup dalam firman Tuhan ini, kita tidak akan goyah apapun kata orang. Kalau kita hidup sesuai firman Tuhan, hidup kita tulus, percayalah, kamu tidak akan tergoyahkan apapun kata orang, nasihat-nasihat orang-orang fasik, orang-orang yang tidak hidup di dalam firman Tuhan. Tetapi kalau kita hidup di dalam nasihatnya, kita tidak akan berhasil. Apa yang kamu perbuat tidak akan berhasil, saudara. Sia-sia. Oke lah, buat aja sehari 2 hari kamu berhasil. Tapi tidak untuk selamanya. Begitulah firman Tuhan. Ayat yang keempat, bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Jadi tadi aku ada berbagi sekam itu apa. Aku baru tahu sekarang, guys. Saudaraku, sekam itu adalah padi. Padi itu kan kecil bulur-bulurnya kan. Jadi bisa dia tergoyahkan sama angin. Jadi kalau kita sama seperti pohon, kita tidak akan digoyahkan. Apapun perkataan orang, kita tidak akan mudah digoyahkan. Karena andalan kita firman Tuhan ini. Kita hidup dalam firman Tuhan ini. Makanya sekarang perbarui hidup saudara. Banyak berdoa. Jangan duduk dalam kumpulan pencemooh yang suka gosipin orang, yang hidupnya tidak benar. Jangan. Kamu bisa menolak semua itu, karena kamu yang akan menerima hasilnya, bukannya dia. Dia sendiri nanti yang menanggung akibatnya. Apalagi dia menasihati orang agar berbuat jahat, pasti dia kena imbasnya juga, lebih dari apa yang kamu dapatkan. Dan kamu juga yang mendengarnya lebih dari apa yang kamu dapatkan juga, karena kamu sudah tahu firman Tuhan, tetapi kamu tidak mau melakukan. Itu lebih parah lagi. Dan kamu juga, kamu yang sudah tahu, kamu tidak mau mengatakan kepada orang yang menasihati kamu itu hal yang benar itu. Kamu tidak mau menyampaikan, maka kamu akan salah lagi di situ. Ayat yang kelima, jadi padi itu sekam yang bisa ditiupkan angin, jadi mudah goyah dia ya. Jangan seperti itu. Ayat yang kelima, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Nah, jika kamu bisa menunjukkan kebenaran itu sama orang fasik, dia tidak akan tahan. Dia bisa menerima
berarti dia hidup di dalam firman Tuhan. Dia bisa langsung menerima, berarti dia bertobat. Tetapi jika dia ini nanti bertentangan, berlawanan, kamu sampaikan firman Tuhan, dia tidak bisa menerima dan tidak tahan, akhirnya pergi, malah jadi cekcok. Gak apa-apa saudara, kamu akan mendapatkan upahnya. Tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Nah, orang berdosa jika hidup di dalam perkumpulan orang benar, orang berdosa akan salah karena landasan dia nggak ada, hanya kemauan dia secara bebas yang ada. Tetapi landasan orang benar ada dalam firman Tuhan ini. Apa yang saudara ikutin sebenarnya? Firman Tuhan kan, bukan kemauan diri kita sendiri kan. Makanya hiduplah dalam firman Tuhan Yesus. Ayat yang ke-6, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah ini dia ini dia saudaraku ya. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Tuhan mengenal jalan orang benar. Tuhan mengenal orang-orang yang tulus hatinya, yang datang sama Tuhan, yang tidak suam-suam hati, yang tidak setengah-setengah hati. Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Inilah upahnya dia. Apakah saudara mau seperti orang-orang fasik ini? Yang upahnya akan kebinasaan, neraka, maut. Janganlah saudara, hidupmu sia-sia seperti itu. Makanya hiduplah sesuai firman Tuhan, jangan hidup menurut nasihat orang fasik. Jika kamu sudah pernah hidup dalam firman Tuhan, ayo benahi lagi, perbarui lagi, minta ampun, bertobat sama Tuhan Yesus. Maka Tuhan akan datang kembali dalam hidupmu dan memperbarui hidupmu. Demikianlah firman Tuhan yang saya dapat bagikan, yang dapat saya seringkan pada pagi hari ini, Mazmur 1 ayat 1-6 ya. Jadi mari kita taat sama firman Tuhan, jangan hidup mau semaunya saja, karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus manggil kita, kapan ajal kita tidak tahu. Yang penting kita bersiap-siap seperti wanita yang bijaksana. Maka saatnya Tuhan datang, kita sudah siap. Tuhan Yesus, aku sudah siap. Mungkin hari ini kita akan dipanggil Tuhan, kita tidak tahu. Tidak banyak waktu. Anggap aja hidup kita ini seperti satu hari, yang besok akan tiba-tiba Tuhan datang menjemput kita nggak tahu. Yang penting kita punya persiapan. Demikianlah firman Tuhan yang saya dapat bagikan pada pagi hari ini. Mari kita perbarui hidup kita, mari kita benahi hidup kita, jangan hidup di dalam jalan orang fasik. Kita melihat aja kehidupannya seperti apa, tetapi kalau kita lihat hidupnya tulus dan kita berdoa sama Tuhan, maka Tuhan akan tunjukkan itu, apa kita harus melakukannya atau tidak. Tapi kalau nasihat orang fasik itu janganlah, tidak ada yang benar. Yang benar itu adalah firman Tuhan Yesus. Maka renungkan firman itu siang dan malam. Oke, sebelum kita mengakhiri, kita kembali berdoa lagi menutup pembacaan firman Tuhan kita ini ya. Tuhan, kami bersyukur Bapa buat firman Tuhan yang mengingatkan kami agar kami hidup di jalan orang benar Tuhan. Hidup di jalan kebenaran firman Tuhan, yaitu merenungkan firman Tuhan siang dan malam Bapa. Kami mempersiapkan hidup kami Bapa. Kami tidak mau Tuhan hidup di dalam kumpulan pencemooh, orang-orang fasik, orang-orang yang hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kami Tuhan mau hidup di dalam kehendak Tuhan sesuai firman-Mu. Terima kasih Bapa, kuatkan hati kami,
Berilah kami kekuatan dan juga ilmu yang lebih baik lagi Bapa, agar kami lebih lagi Tuhan hidup di dalam kebenaran firman-Mu, agar kami lebih lagi bijaksana Tuhan untuk menghitung-hitung hari-hari kami Bapa. Dan juga Tuhan, agar kami bisa Bapa mempergunakan waktu kami sebaik mungkin untuk memuliakan Tuhan. Inilah menjadi doa kami Bapa. Kami serahkan kehidupan kami sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang kita diberkati. Haleluya. Amin.